Dan kita buka 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayo satu ayat ini aja kita baca dengan keras, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan mereka sesuai dengan pesan Tuhan ini, supaya jangan bersungut-sungut. Alkitab katakan bahwa ketika mereka bersungut-sungut, maka bangsa Israel mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini masih relevan dengan hari-hari ini bagi orang percaya, bagi saudara dan saya. Untuk saudara dan saya harus menjaga hidup kita, menjaga hati kita, pikiran kita, dalam keadaan apapun, maka dari mulut kita tidak boleh keluar sungut-sungut itu. Tidak boleh keluar kata menggerutu, mengomel. Tidak boleh keluar kata untuk menyalahkan orang lain, tapi apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi kita belajar untuk mari setuju, sepakat dengan apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan ada di dalamnya dan menyertai saudara dan saya. Amin. Ketika Bapak Ibu percaya ini, maka kita akan menjadi generasi Yosua dan Kaleb yang keluar dari Mesir, bisa melewati padang gurun 40 tahun, bahkan masuk di tanah perjanjian, bahkan menikmati susu dan madunya, sampai masa tua mereka. Saya percaya bahwa zaman akhir ini, ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa, ada banyak masalah, persoalan yang terjadi, dengan tidak terduga, bahkan tidak Bapak Ibu harapkan, melanda saudara dan saya. Keadaan-keadaan yang tidak terduga, persoalan-persoalan yang tidak terduga, masalah yang datang tidak terduga, ujian yang datang tidak terduga, akan membuat reaksi dan respon saudara dan saya itu menentukan apakah kita marah-marah, kita bersungut-sungut, kita kecewa, ataukah kita semakin dekat dengan Tuhan. Ingat, masalah datang itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Itu tergantung bagaimana respons, bagaimana reaksi hati kita ketika kita menghadapi persoalan dan menghadapi masalah. Orang dewasa rohani itu adalah ketika dia menghadapi masalah, persoalan, maka dia tidak menghadapinya dengan sungut-sungut, dia tidak menghadapinya dengan marah-marah, dia tidak menghadapinya dengan kecewa, tapi dia akan menghadapinya dengan semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Kalau Bapak Ibu semakin mengasihi dan mencintai Tuhan dalam segala hal, saya percaya dari mulut kita tidak akan keluar sungut-sungut, tidak akan keluar kata marah, tidak akan keluar kata kecewa. Tapi yang keluar adalah, wow, I love you, I need you. Ya, aku cinta, aku mengasihi Tuhan. Ya, tapi ayat di atas berkata begini. Bahkan ayat di atas mengatakan, bahkan menasihati kita untuk tidak memberikan respons. Memberikan respons atau memberikan reaksi persungut-sungutan itu ketika masalah, persoalan datang dalam hidup kita. Amin. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10 tadi dikatakan, janganlah bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Kalau orang bersungut-sungut, maka itu dia sedang membawa hidupnya kepada hal-hal yang sangat berbahaya, bahkan berhadapan dengan malaikat maut. Paulus mengingatkan jika meresponi suatu persoalan kepada jemaat di Korintus, maka jangan datang dengan sikap persungutan. Orang yang bersungut-sungut, Alkitab katakan dibinasakan. Sungut-sungut adalah dosa Mesir. Gambaran tentang sistem dunia di masa sekarang ini. Kita kekurangan uang, bersungut-sungut. Ya, kita tidak punya kerjaan, bersungut-sungut. Lagi panas, tiba-tiba hujan, bersungut-sungut.
lagi senang-senang dalam suatu keadaan, tiba-tiba keadaan berubah, kita bersungut-sungut, itu akan, Alkitab katakan kita tidak akan sampai kepada yang namanya tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah potensi tidak bisa ditarik keluar, saudara. Oleh karenanya firman Tuhan mengingatkan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan bersungut-sungut. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, apapun yang terjadi dalam hidupku, saya tidak mau bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Men, dalam perjanjian lama kalau kita belajar Bapak Ibu, bangsa Israel pernah meresponi kejadian, keadaan dengan bersungut-sungut seperti yang terdapat dalam beberapa ayat firman Tuhan ini. Dalam Keluaran pasal 15 ayat 24, Alkitab katakan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Mereka bersungut-sungut karena apa? Kehausan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Orang bersungut-sungut masalah haus, masalah makan dan masalah minum. Ya, karena mereka haus, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan Musa berkata, bukan kepadaku, tapi sungut-sungutmu telah didengar oleh Tuhan. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Hari ini kalau Bapak Ibu dan saya sedang makan dan minum, rasanya untuk makan saja begitu sulit, minum begitu sulit. Jangan pernah bersungut-sungut Bapak Ibu. Dalam masalah pekerjaan, dalam masalah hal yang menyangkut tentang kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita sedang mengalami problem, kekurangan, dan sebagainya. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk Bapak, Ibu, dan saya harus berhati-hati dengan mulut kita. Dan jangan keluar dari mulut kita perkataan sungut-sungut, karena itu langsung didengar oleh Tuhan. Amin. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah menyalahkan, jangan pernah marah, jangan pernah ngomel. Apalagi saudara dan saya omel itu, Bapak, Ibu, dan omel sendiri, dan orang lain tidak dengar. Ingat, Tuhan dengar. Belajarlah ucap syukur, belajar percaya bahwa dalam segala keadaan, Tuhan bisa mengubah keadaan yang tadinya Anda pikir gak mungkin, bisa jadi mungkin. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, dan Yesus adalah Bapa, Dia Bapa lebih baik daripada Bapa di dunia ini. Tidak mungkin Dia membiarkan kita mati kelaparan. Kalau tangan kita rajin, saya percaya apa yang dikerjakan tangan kita akan diberkati Tuhan. Dalam Keluaran pasal 16 ayat yang kedua, Alkitab berkata, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel. Bayangkan satu generasi yang keluar dari Mesir. Mereka bersungut-sungut karena apa? Karena bosan makan mana. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Alasan mereka bersungut-sungut, bosan makan mana dan ingin makan daging, saudara. Maka mereka bersungut-sungut. Aduh, tiap hari nasi tempe, nasi tempe, nasi tempe. 40 tahun, saudara, contoh seperti itu. 40 tahun mereka lakukan itu. Mereka bosan, maka mereka bersungut-sungut. Logikanya begini, kalau Bapak Ibu makan seperti itu terus-terusan, apa Bapak Ibu nggak bosan? Saya percaya pasti bosan, tapi Bapak Ibu harusnya nggak boleh bersungut-sungut. Bisakah kita berkata, Tuhan terima kasih untuk nasi dan tempe ini. Sekalipun saya makan tiap hari, tapi itu mengenyangkan. Daripada bersungut-sungut. Haleluya. Salahnya Israel yang membuat mereka berdosa adalah betul mereka bosan, tapi dalam bosannya itu mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Musa dan menyalahkan Harun. Mereka katakan lebih baik kami kembali ke Mesir karena di sana ada bawang frei, di sana ada roti. Bayangkan di tempat perbudakan, di dalam dosa, mereka masih mengingat masa lalu mereka 430 tahun, mereka masih mengingat itu. Lebih baik kami kembali ke sana. Pilih untuk tetap ada dalam dosa, pilih tentang hidup dalam dosa, menikmati dosa, dan tidak mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Alkitab berkata begini, mereka bosan, menurut Keluaran 16 ayat yang kedua. Mereka bosan akan makanan yang turun dari surga dan ingin makan daging. Apa Tuhan beri mereka daging? Tuhan beri mereka daging. Tuhan perintahkan burung puyuh datang kepada mereka. Bahkan ketika burung puyuh itu datang, ketika mereka memungutnya, ada yang makan mentah-mentah dengan darahnya. Sehingga hari itu Tuhan membunuh mereka. Ribuan orang mati hari itu.
Malaikat maut membinasakan mereka. Bilangan 11 ayat yang pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan. Bilangan 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bilangan pasal 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tentang apa? Nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Mereka bersungut-sungut karena nasib buruk mereka. Aduh, kenapa pekerjaanku jelek banget. Aduh, kenapa gajiku sedikit. Aduh, kenapa aku udah nikah 8 tahun, 10 tahun, tapi belum punya anak. Kenapa orang itu punya anak, aku belum punya anak. Kenapa dia dipromosi, aku tidak dipromosi. Kenapa dia dipakai oleh Tuhan, aku tidak dipakai. Kita cemburu dengan nasib buruk kita. Menurut Bapak Ibu, ketika Israel dibawa keluar dari Mesir, apakah itu nasib buruk? Mereka hanya menjalani padang gurun sebagai perjalanan untuk mereka sampai di Mesir. Tapi di tengah perjalanan yang membuat mereka berhenti di padang gurun adalah sungut-sungut. Hari ini, padang gurun adalah masalah persoalan yang Bapak Ibu dan saya hadapi. Jangan membuat itu menghentikan Anda di situ. Tapi itu harusnya membuat Anda lebih cepat sampai di tujuan. Ketika Anda tahu bahwa sungut-sungut itu adalah sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan tidak senang kepada orang yang suka bersungut-sungut. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tuhan tidak senang dengan orang yang bersungut-sungut. Karena sungut-sungut membuat sehingga satu bangsa mati di padang gurun. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 10, di ayat yang di atas berkata begini, ayat yang ke-7, ayat 8, ayat yang ke-9, ya, ayat 8, 9, dan 10. Kalau kita baca, Alkitab berkata begini. Itu mengerikan, ini ditulis menjadi sebuah peringatan, saudara. Ditulis menjadi sebuah peringatan kepada saudara dan saya. Dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Bersungut-sungut artinya Bapak Ibu mencobai Tuhan. Wow. Membuat Tuhan tidak senang dengan kehidupan kita. Membuat harusnya kita dapat berkat, tapi ternyata kita dapat kutuk. Harusnya kita dapat jalan keluar, tapi ternyata kita dapat yang namanya pintu yang tertutup. Harusnya kita ditolong oleh Tuhan. Ternyata Tuhan serahkan kita kepada musuh. Sehingga rasanya untuk keluar dari sana begitu sulit untuk Bapak Ibu keluar dari sana. Bersungut-sungut artinya menggerutu. Bersungut-sungut artinya mengeluh dengan suara yang kecil. Sebagai suatu perlawanan kepada Allah. Sungut-sungut itu Anda nggak teriak-teriak, tapi Anda kenapa keadaanku begini? Aduh, orang itu kenapa dipromosi? Kenapa aku seperti ini? Aku kan kerja lebih baik daripada dia. Aku kan lebih rajin daripada dia. Aku kan lebih cantik dari dia. Aku lebih ganteng dari dia. Aku lebih pintar dari dia. Aku kan S2, dia kan S1. Aku kan S3, dia S2. Kita ngomel sendiri, ngomel dengan suara kecil, dengan suara pelan. Sungut-sungut artinya menggerutu. Garuk kepala, pukul meja diam-diam. Masuk kamar mandi, pukul lagi mandi, tapi pukul tembok kamar mandi. Cabut rambutnya sendiri, terus ngomel. Mengeluh dengan suara yang kecil. Sebagai suatu, itu tanda perlawanan kepada Allah. Anda nggak setuju dengan situasi itu. Dan Anda menggerutu itu, Anda berkata begini, Tuhan itu jahat, Tuhan nggak adil. Dia itu tidak mengasihi saya. Lalu Anda ngomel. Ingat, persungutan Israel terjadi karena ketidakpercayaan mereka terhadap firman Tuhan. Bersungut itu artinya Anda berkata begini, firman Tuhan nggak benar. Bersungut itu Anda berkata begini, firman Tuhan yang aku tahu itu betul-betul tidak membawa kebahagiaan bagiku. Mana jalan keluar? Mana kesembuhan? Mana terobosan? Mana pemulihan yang Tuhan janjikan? Sampai sekarang aku tunggu sudah puluhan tahun belum terjadi. Aku sudah berdoa 8 tahun, 10 tahun belum punya anak. Aku berdoa 5 tahun, aku berdoa 6 tahun.
Mana terobosan dalam bisnis, dalam pekerjaanku? Aku tidak percaya akan firman. Lalu kita mulai bersungut-sungut. Dan akibat daripada persungutan ini, keadaan yang tadinya baik menjadi tidak baik. Bapak Ibu ingat ya, akibat dari persungutan bangsa Israel, keadaan yang tadinya baik, yang tadinya Tuhan merancang membawa mereka dengan tangan yang teracun, dengan tanda-tanda heran, dengan tanda mujizat. Bahkan mujizat yang paling banyak terjadi itu waktu mereka ada di padang gurun. Tuhan ingin membawa mereka supaya mereka tidak mati di padang gurun, tapi membawa mereka sampai di tanah perjanjian. Tadi keadaannya baik, berubah menjadi tidak baik akibat persungutan. Keluargamu yang tadinya baik, tapi ketika banyak terjadi persungutan dalam keluarga, istri sering bersungut-sungut, sering ngomel dengan suara pelan dan sebagainya, dan suami mungkin sering ngomel, maka keadaan yang tadinya baik menjadi tidak baik. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, hati-hati. Persungutan membawa keadaan yang tadinya baik menjadi tidak baik. Akibat persungutan, maka keadaan yang tadinya baik akan menjadi tidak baik. Bapak Ibu tulis di kolom komentar supaya kita ingat. Akibat daripada persungutan, maka keadaan yang tadinya baik akan menjadi tidak baik. Dan itu mengakibatkan bangsa Israel, mereka dibinasakan. Bagaimana supaya mereka tidak bereaksi dengan sungut-sungut itu? Bagaimana supaya mereka tidak suka ngomel? Bagaimana supaya kita tidak suka mengeluh terhadap persoalan yang terjadi? Yang pertama adalah mengucap syukurlah senantiasa dalam Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-18, Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan bersungut-sungutlah, bukan mengomel dalam segala hal. Bukan mengeluhlah dalam segala hal. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan paling suka dengan ucapan syukur. Tuhan paling suka umat Allah mengucap syukur kepada Dia. Mazmur 50 ayat 23 berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban, karena itu akan memuliakan aku. Apa? Dikatakan siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahkan syukur sebagai korban, bukan korban sebagai syukur. Korban sebagai syukur itu Bapak Ibu kasih uang, sebagai ucapan syukur bahwa Bapak Ibu sedang dipromosi oleh Tuhan. Bahwa anak Bapak Ibu lulus, naik kelas, lulus kuliah, dan sebagainya. Anak Bapak Ibu baru selesai dinikahkan. Lalu Bapak Ibu persembahkan syukur dalam bentuk uang di gereja sebagai ucapan syukur. Tapi Yesaya 50:23 bukan persembahkan uang sebagai ucapan syukur, tapi mempersembahkan syukur sebagai korban. Di tengah belum ada uang, di tengah belum ada promosi, di tengah-tengah pintu sedang tertutup, di tengah-tengah keadaan sedang tidak mengenakan, tapi Bapak Ibu mempersembahkan syukur sebagai korban. Dan Alkitab katakan, itu menyenangkan hati Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Ada banyak orang percaya hari ini. Mereka pikir mereka memuliakan Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak memuliakan Tuhan. Mereka selalu bersungut-sungut. Selalu menyalahkan situasi dan keadaan. Selalu mengomel. Selalu mengeluh. Tapi Alkitab berkata begini. Bahwa salah satu kunci untuk mengalahkan sungut-sungut, mengomel dan mengeluh adalah mengucap syukur. Mengucap syukur every day. Every minute. Dan ketika Bapak Ibu ucap syukur, maka kita akan mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Kalau tadi bersungut-sungut, akibat dari sungut-sungut, mengubah yang tidak baik, mengubah yang baik menjadi tidak baik. Ucap syukur kebalikan daripada itu, yaitu mengubah yang tidak baik menjadi baik. Hari ini mungkin keadaanmu tidak baik. Ucap syukurlah senantiasa. Hari ini mungkin situasimu buruk. Ucap syukurlah senantiasa. Hari ini mungkin Anda katakan bahwa tidak ada jalan keluar. Ucap syukurlah senantiasa.
Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Maka Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Tapi Filipus berkata, Andreas berkata, uang sebanyak 200 dinar tidak akan mencukupi kepada mereka, sekalipun yang kita beli memberikan kepada mereka roti yang dipotong kecil-kecil pun nggak akan cukup. Dan Tuhan berkata sekali lagi, kamu harus memberi mereka makan. Lalu mereka cari, ternyata ada bekal anak kecil, 5 roti dan 2 ikan. Sudah tahu nama anak kecil itu? Berkali-kali saya katakan, namanya Roti Boy. Ditaruh dalam tangan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menengadahkan wajahnya ke langit. Dan dia mengucap syukur, Bapa, aku mengucap syukur kepada. Lalu dia pecahkan roti itu. Kasih ke Petrus, kasih Filipus, kasih Andreas. Di tangan mereka, tangan murid-murid terjadi pelipat gandaan. Ketika mereka membagikan kepada 5.000 orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Alkitab katakan begini, mereka makan sampai kenyang. Dan Yesus berkata, kumpulkan sisanya. Ketika dikumpulkan sisanya, ada 12 bakul. Anak ini berikan 5 roti, 2 ikan. Dia pulang dengan 12 bakul. 12 bakul, angka 12 adalah angka pemerintahan. Adalah angka kekuasaan. Ucapan syukur, ketika Anda menghidupi gaya hidup ucapan syukur, maka Anda hidup dalam status urapan kerajaan. Karena angka 12 adalah angka kekuasaan. Kekuasaan kerajaan Allah akan menyertai saudara. Ketika Anda penuh dengan ucapan syukur, Anda akan lihat mujizat. Ketika Yesus berhadapan dengan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur, dan Marta dan Maria berkata, sudah bau. Sudah bau. Karena tradisi orang Yahudi, kalau orang baru mati 3 hari, mereka percaya bahwa orang itu masih berjalan. Ya, dia itu masih berjalan, saudara. Kepercayaan mereka. Tapi ketika sudah 4 hari, sudah tidak ada harapan. Tapi Yesus datang, dan Yesus berkatalah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu dia dibawa ke pintu kubur. Dia menengadahkan wajahnya ke langit. Dan dia berkata, Bapa, terima kasih. Aku mengucap syukur karena Engkau mendengarkan aku. Dan dia berkata kepada Lazarus yang sudah mati, Lazarus, bangkitlah. Dan Alkitab katakan, Lazarus bangun dari tidur. Dan dia berkata kepada murid-murid, buka kain kafan itu. Ingat, ucap syukur itu membuka langit. Bahkan memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan puas. Kalau hari ini Anda sedang kekurangan, maka ucap syukurlah. Kalau hari ini Anda sedang lihat pintu-pintu tertutup, rasanya bisnismu sedang dalam kematian, rasanya tidak ada jalan keluar, ucap syukurlah. Yang mati pun akan dibangkitkan kembali, akan dipulihkan, bisnismu dipulihkan, rohanimu dipulihkan, kehidupan rumah tanggamu dipulihkan. Banyaklah ucap syukur, dan Anda akan lihat mujizat Tuhan. Saya nggak lihat amin unlimited di situ, Bapak Ibu tulis. Amin 5 juta triliun kali, Bapak Ibu nggak tulis di situ. Mengucap syukur adalah reaksi yang baik, sehingga mengubah keadaan yang tidak baik. Ketika Bapak Ibu ada dalam keadaan sulit, ucap syukurlah. Karena itu adalah sesuatu yang baik. Dan kita akan melihat keadaan yang tidak baik akan diubahkan oleh Tuhan. Itu seperti ayat firman Tuhan berkata, Tuhan mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan Tuhan mengubah padang belantara menjadi sumber mata air. Ketika ada ucapan syukur. Artinya, kita bisa menerima kejadian apapun. Kita bisa menerima situasi apapun. Dengan hati yang lapang, hati yang teguh. Bahwa kejadian apapun yang datang dalam hidupku, kalau itu seizin Tuhan, maka itu baik bagiku. Kalau itu padang gurun, maka itu baik bagiku. Kalau itu masalah dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, maka itu baik bagiku. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah mengomel dengan suara kecil, dengan suara pelan, karena Tuhan dengar. Amin. Belajarlah ucap syukur senantiasa. Yang kedua, ingat segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Semua yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, apapun itu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita mau berdiri dari posisi yang benar untuk melihat segala sesuatu dengan cara yang benar dari posisi Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, ini ayat yang kita hafal semuanya.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita memahami kebenaran ini, maka kita mengerti bahwa masalah itu hanya menjadi bungkusan luar dari kebaikan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Masalah itu adalah bungkusan luar dari kebaikan Tuhan yang akan saya terima. Dan banyak orang gak suka masalah, tapi suka kebaikan Allah. Itu masalah, saudara. Justru itu masalah, saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu mau dapat kebaikan Tuhan, terbiasalah hadapi persoalan. Alkitab katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masalah itu hanya menjadi bungkusan luar dari kebaikan Allah. Jadi kalau hari ini kita lihat masalah datang, persoalan datang, lihat itu bungkusan luar. Itu bukan isinya. Jangan lihat bungkusan luar itu sesuatu yang, wow, membahayakan kita. No. Benar? Anda beli roti, ada roti yang dalam bungkusan. Gak mungkin Anda makan bungkusan itu kan. Bungkusannya Anda buka, Anda buat bungkusannya di tempat sampah, isinya Anda ambil. Amin. Anda makan permen, Anda ambil isinya, Anda buat bungkusannya. Bungkusannya itu hanya menjaga supaya isinya itu tidak rusak. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah, supaya Anda terima kebaikan Tuhan itu utuh dalam hidup. Masalah datang membuat Anda semakin dekat atau semakin jauh. Masalah itu bisa karena kesalahan kita, bisa karena dosa kita, ya minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi kalau masalah datang itu karena diizinkan oleh Tuhan, maka saudara dan saya hadapi dengan ucapan syukur. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan di dalam setiap persoalan, saya percaya ada kebaikan Tuhan di dalamnya bagi kita. Untuk itu tidak usah bersungut-sungut. Kalau dalam setiap masalah ada kebaikan Tuhan di sana. Kalau masalah adalah bungkusan luar dan kebaikan Tuhan ada di dalamnya, ya untuk apa sungut-sungut? Benar? Kasih tunjuk diri sendiri. Ngapain saya sungut-sungut? Ngapain saya ngomel dan mengeluh sendiri? Ini waktunya untuk Anda banyak memuji Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Ini waktunya untuk kita percaya, ingat segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Tuhan itu nggak salah. Saudara. Ingat bahwa ketika Bapak Ibu adalah masalah, Dia memperhatikan Anda setiap detik, setiap menit Dia memperhatikan saudara. Kenapa? Karena Bapa ingin merancangkan, Dia merancang yang terbaik bagi kita. Dia tidak mau membiarkan Anda dan saya dapat remah-remah. Dia mau Anda dan saya mendapat yang terbaik. Amin. Dia tidak mau Anda mendapat sisanya. Dia mau menyediakan yang terbaik bagi kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan mulut kita. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Orang sungut-sungut kan dari mulut, Bapak Ibu. Maka hati-hatilah dengan lidah kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Jaga lidah kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum melihat suami berubah, belum melihat istri berubah, anak-anak berubah, jaga mulut. Amin. Satu hari perempuan ngomong 50.000 kata, laki-laki setengahnya 25.000 kata. Jadi yang paling cerewet siapa? Perempuan yang paling cerewet. Ya. Kalau laki-laki ngomong 50.000 kata, wow, itu jenis paling langka di muka bumi. Makanya kalau wanita ada di rumah itu rame, saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu maaf kalau punya anak 3, bukan salah kalau punya anak laki-laki semua dalam rumah, nggak salah. Tapi pasti mama yang ngomel sendiri, betul?
Tapi kalau punya anak perempuan 3 dalam rumah, plus mama, wow, ramenya luar biasa. Ya, ya. Saya punya anak perempuan 1 dengan mamanya, ramenya luar biasa. Kalau saya dengan anak laki saya, kita diem-diem. Tapi kalau ada mama sama wah, ramai, selalu ada hal yang mereka bicarakan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Hidup dan mati tidak dikuasai oleh penyakit. Hidup dan mati tidak dikuasai oleh ada uang atau tidak ada uang. Hidup dan mati tidak dikuasai oleh ada status atau tidak ada status. No. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kemudian koma, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya, dari perkataan kita, satu waktu nanti kita akan terima buahnya. Kalau perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang benar, perkataan yang baik, maka itu akan tumbuh, itu akan menjadi benih, lalu akan tumbuh menjadi buah, lalu kita akan memakan buahnya. Jadi sebenarnya hidup kita hari ini adalah perkataan kita yang kemarin, tahun lalu, 5 tahun yang lalu, hari ini kita baru menikmatinya. Orang yang hidup dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, masa depannya itu enggak ada. Dia tidak akan memakan yang baik daripada itu. Orang yang suka ngomel, suka bersungut-sungut, dia tidak akan lihat masa depan. Orang yang suka salahin orang lain, menghakimi orang lain, menuduh orang lain, orang yang suka untuk mengomel dan sebagainya, dia menjadi musuhnya Tuhan. Satu waktu nanti dia akan memakan buahnya. Ingat bahwa perkataan yang kita ucapkan itu adalah benih yang jatuh. Dan satu waktu nanti akan tumbuh dan akan menghasilkan buah. Bukan orang lain yang akan memakannya, Anda sendiri yang akan memakannya. Jadi karena itu kalau Bapak Ibu mau ngomong sesuatu, mikir 1000 kali dulu baru ngomong 1 kali. Jangan ngomong 1000 kali, baru mikir 1 kali. Amin. Jadi kalau mau ngomong apa-apa, mikir dulu. Saya pernah jelaskan kepada saudara ada tentang kutub perkataan. Bapak Ibu bisa masuk di YouTube, kemudian bisa lihat tentang khotbah itu, kutub perkataan. Ya, ini kutub yang unlimited. Turun, tidak ada generasinya. Turun bergenerasi. Makanya ketika Bapak Ibu salah ngomong, harus dicabut perkataannya. Kita harus berhati-hati dengan perkataan kita ketika meresponi suatu persoalan, ketika meresponi suatu kejadian. Apalagi kalau kejadian itu adalah kejadian menyangkut saudara, menyangkut harga diri, harkat kita. Banyak kali orang mengutuki saudaranya, mengutuki keluarganya. Karena harga dirinya katanya diinjak-injak. Katanya dia dipermalukan. Sehingga akhirnya dia mulai salah mempergunakan perkataannya. Mulai mengutuki orang lain, menggosipkan orang lain, menyalahkan orang lain. Ini bahaya. Kalau ada orang yang datang cerita kesalahan orang lain kepada Anda, satu waktu dia akan cerita Anda kepada orang lain juga. Kalau ada orang yang datang cerita orang lain kepada Anda, kasih tahu kepada dia, jangan cerita kepada saya, kamu pergi kepada orang yang kamu ceritakan itu dan berdamai. Sebab kalau tidak didamaikan, maka dia akan menjadi masalah dimanapun dia berada. Amin. Ini orang luka hati. Luka hati hanya dapat diselesaikan dengan pengampunan. Karena apa yang kita katakan akan berdampak dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan bahwa saya bodoh, saya nggak bisa, akan berdampak kita bodoh. Tapi ketika Anda berkata, saya bisa, saya mau belajar, saya mau untuk terus berkembang, saya mau bisa, saya mau lakukan ini, maka saudara dan saya pasti akan punya energi untuk dorong maju dengan perkataan saudara. Alkitab katakan dalam Yakobus pasal 3, nanti Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayat 10. Alkitab katakan begini bahwa api kecil dapat membakar hutan yang besar. Kemudi yang kecil pada kapal dapat menggerakkan kapal yang begitu besar di tengah-tengah angin dan gelombang. Dan Alkitab katakan begini, lidah kita yang kecil yang ada dalam mulut kita dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lidah pun adalah api dan dia dinyalakan oleh api neraka. Tapi saya katakan lidah kita bukan hanya dinyalakan oleh api neraka, tapi dinyalakan juga oleh api Roh Kudus. Anda boleh pilih hari ini, lidah Anda mau dinyalakan oleh api neraka, atau lidah kita dinyalakan oleh api Roh Kudus. Kalau api neraka adalah sungut-sungut, perkataan-perkataan yang menghakimi, perkataan-perkataan mengeluh, perkataan-perkataan ngomel,
perkataan-perkataan yang tidak sepakat dengan firman Allah, perkataan-perkataan yang menjatuhkan orang lain, menjatuhkan diri sendiri, perkataan-perkataan aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku pasti kalah, bisnisku pasti hancur, wah keuanganku pasti begini, keluargaku pasti begini. Itu perkataan-perkataan yang dikobarkan oleh api neraka. Perkataan-perkataan yang dinyalakan oleh api Roh Kudus berkata begini, ya mungkin kemarin aku kalah, tapi hari ini aku bangkit. Aku akan melihat jalan keluar, aku akan melihat terobosan, aku akan melihat masa depan, aku akan melihat hal-hal yang baik, aku akan melihat bahwa yang tadinya tidak baik akan diubah menjadi baik, yang tadinya buruk akan menjadi yang lebih baik. Perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan kebenaran akan mengubah yang keadaan yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Apa yang kita katakan akan berdampak dalam hidup kita. Dan mengenai perkataan ini kita harus hati-hati sehingga kita tidak mengalami dampak yang buruk. Bapak Ibu tahu, satu negara adikuasa, satu kali presidennya ngomong satu kata, bisa terjadi perang antar bangsa. Perkataan itu bisa membawa dampak yang luar biasa. Kalau Anda punya kedudukan, Anda punya kuasa dalam kekayaan, Anda bisa ngatur orang lain dengan perkataan. Ada kalanya tidak lagi perkataan dengan body language saudara dan saya, hanya dengan tunjuk saja, hanya dengan tangan saja. Orang ikuti kita. Tapi hal yang paling berbahaya di dunia ini adalah saudara dan saya harus berjaga-jaga dengan perkataan. Ingat bahwa langit dan bumi diciptakan oleh perkataan. Maka Tuhan berfirman, dengan perkataan, maka langit dan bumi ini jadi. Kita bisa ada sampai hari ini, karena Tuhan ciptakan kita dengan firman. Saya percaya bahwa di tahun di mana kita berlari dan terbang lebih cepat ini, kita juga diperhadapkan dengan situasi keadaan, kejadian yang tidak terduga, yang suddenly, yang tiba-tiba. Maka jaga perkataan kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus jaga perkataan saya. Haleluya. Saya ingat ketika saya masih muda, saya banyak ambil waktu untuk doa dan puasa untuk jaga perkataan. Ya, ada kalanya satu hari itu tidak ngomong yang lain kecuali ngomong firman. Ya, jaga perkataan. Sehingga kita hanya cuma kelompok kita itu kelompok anak muda, kita mungkin ada 7-8 orang itu. Kalau ketemu itu cuma kamu puasa hari ini, nggak puasa apa? Jaga perkataan. Berarti harusnya ngomong firman Tuhan. Kita nggak ngomong lain. Kalau teman salah, kita nggak omongin kesalahannya. Tapi kita ayo, datang tegur dia. Suruh dia pergi kepada teman yang lain. Suruh damai. Ya. Dan saya lihat akhirnya teman-teman ini bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Orang yang jaga perkataan, itu orang dewasa rohani. Anak-anak itu ngomong sembarangan aja, ngomong sembarangan. Tapi orang yang sudah dewasa tidak ngomong sembarangan. Amin. Dia menempatkan perkataannya di waktu-waktu yang tepat, sehingga orang lain yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, respons kita ketika ada dalam situasi-situasi yang tidak terduga, jangan bersungut-sungut. Jangan menggerutu, karena itu menjadi sikap pemberontak kita di hadapan Tuhan dan firman-Nya. Orang menggerutu itu bentuk sikap pemberontak. Mungkin Bapak Ibu nggak bunuh orang. Mungkin Bapak Ibu nggak nipu orang. Mungkin Bapak Ibu nggak rampok orang. Tapi Bapak Ibu mengomel dan menggerutu, itu menjadi sifat pemberontak, kita jadi musuh Tuhan. Tapi ketika kita bersyukur, wow, ketika kita bersyukur, ketika kita ingat segala yang terjadi dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan, kemudian kita jaga mulut kita, perkataan yang kita ucapkan kita jaga, apakah ini menyakiti Tuhan atau tidak? Apakah ini bersungut-sungut atau tidak? Maka akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Hati-hati dengan perkataan saudara. Sebab itu sangat berdampak kepada masa depan. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Sebab itu akan membawa kita menghadap takhta pengadilan Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu lihat Matius pasal yang ke-6, ayat 21 dan ayat 22, kalau nggak salah itu dikatakan begini. Setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
entahkah itu baik, ataukah entah itu salah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi semua yang kita ucapkan dari mulut kita, satu waktu nanti diminta pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bisa tunjukkan Matius pasal 6, ayat yang ke-21. Matius pasal 12 kalau nggak salah ya. Sorry. Ayat yang ke-12, 36, 37 ya. Ayat 35 dulu. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Perbendaharaan di sini itu koilia, rahim. Rahim itu hati. Rahim itu adalah tempat kita memproduksi, ya. Rahim seorang perempuan dipakai untuk memproduksi tempat kelahiran. Dan orang bisa tahu dari seseorang baik atau jahat itu dari perkataan. Anda bisa ketemu seseorang dan mukanya mungkin manis, cantik, ganteng, menawan, tapi perkataannya Anda bisa tahu bahwa itu orang baik atau jahat. Anda bisa langsung pilih apakah ini jadi teman saya atau tidak. Haleluya. Ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari pengadilan. Ingat, setiap kata sia-sia itu kata yang kosong, yang gak ada artinya. Salah satunya mengomel, bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan, menghakimi diri sendiri. Kata-kata kutuk. Itu kata-kata sia-sia, kata-kata nggak ada nilainya. Kata-kata melawan Tuhan akan dipertanggungjawabkannya pada hari pengadilan. Lalu ayat 37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi hati-hati dengan perkataan kita Bapak Ibu. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berarti supaya jangan dihukum, Bapak Ibu harus memperkatakan yang baik, yang benar, every day. Apapun keadaan dan situasi saudara, jangan bersungut-sungut. Jangan mengomel, jangan mengeluh. Ucapkan yang baik. Supaya satu waktu nanti Anda dipuji di hadapan Tuhan. Dan Anda memuliakan nama Tuhan. Jangan kita menjadi musuh Tuhan, tapi jadilah sahabat sejati dari Tuhan. Orang sahabat sejati, rekan sejati itu adalah selalu menguatkan teman-teman yang lemah, bukan menjatuhkan mereka. Selalu menolong mereka, membawa mereka yang tadinya belum bertobat kepada pertobatan, membawa mereka yang tadinya dalam dosa kepada keselamatan yang abadi yang Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan saudara menjadi senjata untuk membawa begitu banyak orang diselamatkan kepada Tuhan. Tapi perkataan kita juga bisa membawa kehancuran bagi generasi demi generasi. Saya percaya hari ini kita telah memilih yang terbaik, yaitu memilih untuk tidak bersungut-sungut. Amin. Tapi kita memilih untuk apa? Kita memilih untuk mengucap syukur. Kita sadar bahwa dalam segala hal ada kebaikan Tuhan dalam semuanya itu. Tadi saya katakan, masalah itu hanya menjadi bungkusan luar dari kebaikan Allah. Wow, masalah itu hanya menjadi bungkusan luar dari kebaikan Allah. Tuhan Yesus sungguh amat baik, dan Dia adalah Tuhan yang menjaga dan menolong kita, memberikan kepada kita kasih karunia. Haleluya. Amin. Tetaplah mengucap syukur senantiasa dalam Tuhan. Amin. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman kehidupan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk anugerah. Bapa di sorga, pagi ini kami telah mendengarkan firman. Bapak Ibu angkat kedua tangan. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya mau mengucap syukur. Saya mau percaya dalam segala hal ada kebaikan Tuhan. Bahwa masalah adalah bungkusan luar yang melindungi kebaikan Tuhan. Yang menjaga kebaikan Tuhan. Haleluya.
Saya mau jaga perkataan saya. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka semua mungkin tidak mampu. Tapi hari ini kami belajar menyerahkan perkataan kami, lidah kami dalam kendali-Mu. Karena Yakobus pasal 3 berkata, lidah kami liar dan tidak ada yang bisa menjinakkannya. Tapi Roh Kudus, Engkau sanggup menjinakkannya. Dan biarlah lidah kami ini penuh dengan perkataan-perkataan kehidupan. Perkataan-perkataan yang menguatkan, menolong orang lain. Urapan Allah turun di atas setiap kami. Kekuatan Tuhan berikan kepada setiap umat. Pagi ini Tuhan, kami berdiri dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa pagi ini, kebaikan-Mu, anugerah-Mu turun bagi umat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Berdoa kepada Pak Frans, supaya dipulihkan kesehatannya setelah operasi matanya. Kekuatan Tuhan berikan kepadanya. Berdoa kepada Sania yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak baginya. Berdoa kepada Femi Elizabeth, sakit tenggorokan dan lutut, sembuh dan pulih oleh bilur-bilur Yesus. Engkau telah disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa kepada Alvin juga yang sedang cari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Kekuatan dan anugerah Tuhan Engkau berikan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin.